berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, selamat malam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di Rest in God dan kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan menyerahkan semua beban dan pergumulan kita kepada Tuhan malam hari ini supaya kita bisa memasuki istirahat dan tidur kita dengan tenang karena Tuhan ingin kita semua tentram dan boleh beristirahat. Sebelum memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami bersukacita karena malam hari ini kami kembali boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Bapa di surga, biarlah kami semua boleh menikmati kehadiran Tuhan, menyembah Engkau, dan boleh mengalami kelegaan karena kebenaran firman-Mu yang memberi kami kemerdekaan. Berkati acara ini, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, oh lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Yesus mendengar doa-doa. Yesus menjawab pada waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu melebihi segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Tuhan paling mengerti
sebab Kau Tuhan paling peduli. Terima kasih Tuhan, haleluya, glory bagimu. Dia mengerti, amin. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Dia mengerti, oh, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, pujian yang sangat indah sekali dan membangun iman kita. Sebelum kita berdoa, mungkin ada hal-hal yang mau di-sharingkan yang mungkin jadi kepikiran aja lah sepanjang hari ini. Mungkin ada situasi atau peristiwa tertentu begitu. Ada yang mau sharing? Ada Pak. Iya. Saya punya saudara dan dia bekerja salah satu perusahaan. Iya. Dan dia sangat kesal sekali ketika bosnya menganggap persoalan yang ada di perusahaan itu menganggap remeh. Sementara menurut saudara saya itu sangat kondisinya sangat memungkinkan ketika kalau itu dianggap remeh, maka perusahaan bisa bangkrut atau gulung tikar. Jadi saudara saya itu sangat kesal ketika ada persoalan itu selalu dianggap enteng oleh bosnya. Bagaimana menyikapi seperti itu, Pak? Oke. Ya, pemirsa yang di rumah ya atau di mana aja yang melihat dan bersama kita yang di sini ya, kalau ada sesuatu yang ingin di-sharingkan, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar yang ada, boleh berbagi. Nanti itu juga akan menjadi bagian dari sharing kita di episode selanjutnya ya. Baik ya Pak, kondisi seperti itu banyak terjadi lah ya di dalam dunia kerja, bahkan di keluarga juga ya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang PD-nya itu minta ampun ya, jadi melampaui kapasitasnya. Orang kalau sudah merasa sangat pede sekali, kadang-kadang kan menganggap semua hal remeh, semua hal bisa diatasi. Jadi dia percaya diri luar biasa begitu. Sementara yang pusing biasanya anak buahnya, orang-orang di sekitarnya. Jadi bosnya begitu pede, dia meremehkan semua hal, tetapi anak buahnya yang harus melaksanakan yang pusing, sehingga orang kerja juga nggak nyaman. Jadi ada konflik kan, ada banyak konflik ya menghadapi orang-orang seperti itu. Sebenarnya konflik dalam kantor itu akan lebih banyak lagi kalau ada orang-orang tertentu yang PD-nya kebablasan seperti itu ya. Jadi meremehkan segala sesuatu. Akhirnya kan bisa juga kan bos seperti itu tidak memberi apresiasi kepada anak buah karena selalu menganggap
tidak pernah mencapai standar yang dia harapkan. Nah itu bisa anak buah juga jadi kesel itu. Karena kerja apa saja kok tidak bisa diberi apresiasi. Lalu apa saja yang dikerjakan anak buahnya dikritik terus. Ada aja dia bisa lihat hal-hal yang tidak benar di mata dia. Padahal mungkin anak buahnya juga sudah merasa kerja dengan baik. Misalnya gitu. Jadi muncul banyak konflik. Jadi kekesalan saudara tadi ya itu bisa dimaklumi dan tetapi kan hidup ini tidak boleh dikendalikan oleh situasi dan bagaimana sikap orang terhadap kita ya. Saya ingin berbagi Amsal 11. Di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan menguji manusia. Saya akan bacakan dulu Mazmur pasal 11 ayat yang kelima. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Jadi Tuhan itu menguji orang fasik dan orang benar. Tuhan menguji bagaimana kualitas sikap dan perilaku seseorang. Orang fasik di sini kalau kita perhatikan itu mewakili orang-orang yang begitu percaya diri luar biasa, yang menaruh dasar rasa aman, kepercayaan dirinya itu pada dirinya sendiri. Pada kepintarannya, pada kekuatannya, pada pengalamannya, pada kekayaannya, pada status sosialnya, pada pekerjaannya. Orang-orang seperti ini sebenarnya kalau kita baca di Mazmur 11 itu termasuk orang fasik. Orang yang sombong. Ada kesombongan di balik kepercayaan diri yang berlebihan di situ ada hati yang sombong. Orang yang merasa tidak butuh orang lain. Orang lainlah yang butuh dia. Bahkan orang seperti ini cenderung juga kurang memberi perhatian terhadap hal rohani. Atau bahkan merasa nggak butuh Tuhan. Kalau toh dia masih beribadah, dia masih berdoa, dia tidak terlalu merasa butuh Tuhan. Itu mungkin hanya sekedar kebiasaan saja yang dia lakukan, tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh merasa butuh Tuhan. Tidak ada kebergantungan terhadap Tuhan, tidak suka dengan hal-hal yang rohani. Lalu bagaimana menanggapi hal ini? Karena ini kan situasi yang mesti diubah. Sebab sadar atau tidak, kita kadang-kadang punya sikap seperti bos tadi. Kita membuat kesal banyak orang, tetapi kita merasa benar. Gitu kan? Jadi masalahnya tidak hanya bos kita yang buat kesel, kita kadang-kadang seperti itu, gitu ya. Jadi kalau bos tadi kan kita bisa simpulkan sebenarnya ada di batinnya ada sebuah akar kesombongan yang merasa dia bisa lakukan banyak hal sendirian, orang lain butuh dia, gitu. Menghadapi orang seperti ini tidak ada cara lain, ya kita harus belajar memberikan kasih karunia kepada dia. Artinya ya kita harus belajar memaafkan, menerima. Kalau kita memang masih kerja dengan dia, ya harus punya sikap yang benar terhadap dia. Selama kita masih ada bersama-sama dengan dia dan kita menyesuaikan diri. Yang penting tanggung jawab kita kerjakan dengan benar. Gitu ya. Bagaimana merasa aman di dalam situasi yang tidak ideal sekalipun. Nah, ini menarik. Inilah sebenarnya keunikan dan keistimewaan kita bersama dengan Tuhan. Ya, situasinya boleh tidak ideal, tetapi hati kita tetap damai, hati kita tetap tenang, kita tetap punya rasa aman. Kalau kita baca ayat yang pertama tadi, pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Kepada siapa kita berlindung? Kepada siapa kita membangun rasa aman dalam hidup kita? Ya kepada Tuhan. Kemudian ayat 7 lagi diulang. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Rasa aman itu harus kita dapatkan dari Tuhan. Bagian kita adalah menjaga ketulusan hati di dalam mengikut Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu adil adanya. Ia memberi perlindungan sesuai dengan
keadilannya. Jadi kalau kita mencari rasa aman dari bagaimana sikap bos kita terhadap kita. Nah, kalau rasa aman itu akan membuat kita tidak pernah mendapatkannya, apalagi menghadapi bos yang seperti itu. Kalau rasa aman itu kita cari dari status kita dalam pekerjaan, dalam dalam prestasi-prestasi kita, karir kita. Suatu saat ketika status kita digoncangkan, ada masalah, ada perasaan tidak aman. Ketika rasa aman itu kita juga bangun dari pengalaman hidup kita, dari pengertian-pengertian yang kita dapat, dari ilmu-ilmu yang kita dapat, maka kita akan ketemu situasi di mana apa yang kita ketahui ternyata tidak bisa menjawab permasalahan yang kita hadapi. Pemirsa pasti punya pengalaman lah dalam situasi seperti itu ya. Kita merasa punya pengalaman, kita punya ilmu, tapi begitu ada sebuah masalah, kita bingung bagaimana mencari jalan keluarnya. Itu dialami oleh setiap orang karena memang itu rasa aman yang palsu, yang tidak sungguh-sungguh bisa diandalkan. Apalagi kalau rasa aman dibangun dari kekayaan, dari penampilan lahiriah, gitu. Jadi orang merasa sangat kaya, ternyata begitu ada orang yang lebih kaya dari dia, nggak percaya diri lagi, nggak ada rasa aman. Merasa paling cantik di dunia, tetapi ketemu orang yang lebih cantik, dia jadi minder. Kan? Jadi ada banyak orang membangun rasa amannya itu dari hal-hal yang semu, hal-hal yang palsu, hal-hal yang rapuh, hal-hal yang bisa berubah, hal-hal yang sifatnya relatif. Maka rasa amannya nggak stabil. Bisa datang, bisa pergi, dan lebih banyak perginya. Tetapi kalau rasa aman kita bangun, kita dasarkan pada pribadi Tuhan yang maha adil, maka rasa aman kita itu stabil adanya. Karena kita fokusnya adalah bagaimana memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita punya hati yang benar di mata Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati kita supaya tidak dicemari oleh hal-hal yang jahat, oleh hal-hal yang kotor, oleh hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ketika kita punya sikap yang benar, Tuhan yang Maha Adil itu menyertai, melindungi. Ketika kita punya masalah, Tuhan pasti juga akan membela kita. Karena Dia adalah Allah yang adil. Dia akan mengerjakan dan meresponi semua hal yang baik yang ada di hati kita. Ketulusan hati kita diresponi Tuhan dengan baik. Haleluya, haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Kami kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan. Sebab kami kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini situasi hidup kita sedang tidak nyaman. Pekerjaan kita sedang diambang kehancuran. Lalu rumah tangga kita kelihatannya juga sedang bermasalah. Orang-orang yang kita andalkan, orang-orang yang kita harapkan bisa menolong kita, tetapi mereka ternyata tidak bisa menolong kita. Mereka bahkan mengganggu hidup kita. Atau kita ada perasaan takut, cemas. Apakah kita punya masa depan? Kita merasa tidak aman dalam hidup ini karena situasinya benar-benar tidak seperti yang diharapkan. Situasinya sulit dan berat. Apalagi kita menghadapi orang-orang yang begitu sulit dalam hidup kita. Para pemimpin-pemimpin yang membuat kita justru menjadi kesal.
Dan kita berpikir, apakah saya tetap bisa bekerja bersama dengan dia? Apakah saya bisa tetap produktif ketika saya bekerja dengan dia? Tetapi malam hari ini kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa rasa aman yang sesungguhnya kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Tidak peduli bagaimana pemimpinmu, bagaimana bos di kantormu. Tidak peduli situasi usahamu, pekerjaanmu seperti apa. Tidak peduli bagaimana kondisi keuanganmu. Tetapi engkau tetap bisa memiliki suasana hati, keadaan batin yang aman kalau engkau ada dalam Tuhan. Karena dalam perlindungan Tuhan, saudara selalu aman. Dan dalam ketulusan hatimu dia akan meresponmu dan dia akan bertindak dengan caranya yang tidak terbatas untuk menolong, untuk membuka jalan keluar di dalam hidupmu. Jadi jangan cari rasa aman dari hal-hal yang sementara, hal-hal yang bisa berubah, hal-hal yang sebenarnya memang rapuh untuk kita andalkan. Cari rasa aman dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami datang ke tata kasih karunia-Mu. Karena kami sangat percaya Engkau adalah perlindungan kami. Engkau adalah benteng kehidupan kami. Situasi boleh berubah, situasi boleh goncang, keadaan menakutkan. Bahkan ada ketidaknyamanan yang kami nikmati dalam hidup ini, dalam bekerja maupun dalam aktivitas sosial kami. Ada perasaan takut, tetapi kami bersyukur karena Engkau memberi rasa aman yang sesungguhnya. Ketika kami sedang diambang kejatuhan, keterpurukan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengulurkan tangan dan menopang kami supaya kami bisa bangkit kembali. Ini menjadi dasar rasa aman hidup kami, Tuhan. Bahkan ketika orang-orang yang mengasihi kami, tapi ternyata mereka meninggalkan kami. Orang-orang yang selama ini menolong kami, mereka meninggalkan kami. Tetapi kami bersyukur, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kepastian ini memberikan rasa aman yang sesungguhnya. Bapa berkati setiap saudara-saudara yang menonton acara ini, kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menjaga hati dan pikiran mereka di dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga mereka merasa aman melewati malam hari ini. Ada damai sejahtera di hati mereka dan mereka bisa tidur tenang karena Tuhan beserta dengan mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang mengalami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Dia mengerti. Oh, terima kasih Tuhan. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. God lover yang berbahagia, kalau saat ini saudara sedang dalam keadaan lemah secara fisik atau sakit,
baik mungkin dirawat di rumah sakit atau sedang di rumah dirawat oleh keluarga yang mengasihi saudara, atau saudara sedang mengalami beban berat, merasa situasi yang berat, saudara butuh teman, atau bahkan merasa sendirian. Saudara-saudara, jangan ragu untuk menghubungi kami. Ada nomor WA yang ada di layar kaca saudara. Saudara boleh menghubungi kami. Tim kami akan merespon dan akan mendoakan saudara-saudara. Atau kalau saudara juga ingin menuliskan di kolom komentar, saudara juga boleh tuliskan. Nanti kita akan bawa dalam doa dan ada tim kami yang mungkin juga akan memfollow up, menghubungi saudara-saudara semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.